Pemirsa, masih membahas mengenai bagaimana mencari sahabat dunia akhirat di butiran ilmu bersama Kang Rashid. Kang, kita balik lagi ya Kang ya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, bahwa Rasul juga pernah marah dan pernah ditegur oleh Allah, gitu ya. Nah, kemudian saya pengen tahu contoh lagi yang lain, waktu kemudian barangkali para sahabat bikin kesalahan. Nah, kemudian waktu kesalahan tersebut diterima oleh Rasul, apa yang dikerjakan? Karena kan ini kan kita bicara mengenai sahabat, kita kan panutan kita kan Rasulullah. Ya. Banyak sekali sahabat-sahabat yang berbuat salah kepada Rasul juga banyak. Ada sampai ketika Rasul menjelang khutbah waktu itu, khutbah mau menjelang aja akhir, dia khutbah terakhir di masjid di Madinatul Munawwarah. Ketika dia menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, jika ada kesalahan-kesalahanku, ada yang menyakiti kalian, tolong maafkanlah kalian. Tapi kalau kalian tidak mau memaafkan, aku siap membalasnya, mengganti maaf itu. Ada seorang sahabat lalu berdiri ketika itu. Aku tidak terima ketika engkau menghardikku, ya Rasulullah, kata sahabat itu. Rasul turun ke bawah. Kapan aku menghardikmu? Ketika sahabat itu berkata, Sayyidina Ali berdiri. Ya Rasulullah, biarkan aku yang menggantikannya. Kenapa para sahabat itu minta dulu waktu engkau naik unta, nah namanya tepat pecut itu kena ke badan saya. Aku tidak terima itu, kata sahabat itu. Maka sekarang aku mau mencutmu ya Rasulullah. Balas antara pecutan itu. Aku tidak maaf. Nah, tampillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar tampil, Sayyidina Utsman tampil. Ya Rasulullah, biarkan aku saja yang menerima pecutan ia. Ya Rasul, tidak usah. Apakah kamu mau menerima dosa aku nanti di hadapan Allah? Biarkan aku yang terima ini. Rasul buka badannya. Oke, aku mau pakai pecut yang kamu pakai, kata sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasul menyuruh Sayyidina Bilal, ambil di kamarku pecut itu, dibawalah. Nih serahkan ke pecut. Rasul membuka bajunya untuk dipecut orang itu. Ternyata sahabat itu adalah buat pingin memeluk Rasul, bukan mau mencutnya. Dia saking mau memeluknya, dia katakan itu, aku tidak terima. Aku akan maaf, diterima maafnya, asalkan aku memelukmu wahai Rasulullah. Dipeluk Rasul. Ya Allah, itu adalah sikap sahabat kepada Rasul ketika marah. Namun beliau lebih banyak memaafkannya. Saking tinggi pendekatan persahabatan Rasul, begitu erat sekali. Nah, saya mau mengembalikan ke keadaan yang sekarang. Kita dengan sahabat-sahabat kita yang sekarang itu kan mencari sahabat yang dunia akhirat pasti tidak mudah. Kemudian bagaimana mencarinya? Apakah kita mesti carinya di tempat pengajian, di tempat-tempat orang soleh gitu kan? Katanya tadi kan kalau kita main sama tukang las, baunya bau asap gitu kan. Kalau mainnya sama penjual minyak wangi, parfum pasti jadi wangi. Apa kita mesti ke tempat di mana orang soleh berkumpul? Betul. Iya. Pertanyaan bagus, ada doa. Rasul sampai berkali-kali berdoa, Allahumma ij'alna ma'an nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin wa hasuna ula rafiqa. Ya Allah, jadikanlah Rasul sebagai sahabatku, jadikanlah para siddiqin menjadi sahabatku, jadikanlah para suhada menjadi sahabatku, jadikanlah para muhsinin menjadi sahabatku. Itu sahabat yang paling baik bagiku. Pertama, mohonkanlah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ini temanku jadi sahabatku yaumul kiamah nanti. Ya Allah, mohonkan kepada Allah bersehari-hari. Yang kedua, bertemanlah yang baik. Yang ketiga, carilah orang-orang yang sabar. Itu salah satu cara untuk bisa menemukan sahabat yang muttaqin. Karena sekali-kali Allah menyampaikan sekali, memberikan isyarat kepada kita, tidak sekali-kali persahabatan itu abadi. Al-akhillau ba'dukum li ba'din adu, bahwa persahabatanmu itu akan menjadi musuh. Pertemananmu itu akan jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa, tidak akan jadi musuh. Nah, kalau bicara mengenai sahabat kan biasanya kan sifatnya beda-beda nih ya Kang. Nah, kita kan kadang-kadang kita yang harus kemudian menerima sahabat kita apa adanya. Nah, kalau bicara mengenai karakter ini, apa kita kemudian mengajak mereka ketemu di tengah atau bagaimana? Kadang-kadang belum tentu kita bisa menerima karakternya ya. Ini juga barangkali jadi contoh buat kita. Bisa dijelaskan sedikit barangkali Kang? Sebetulnya kalau kita bersahabat itu karena Allah, itu paradigma kita ketika ketemu sahabat itu akan nyaman. Oh, sahabatku ini pemarah, sahabatku ini boros, sahabatku ini sering lambat, tidak disiplin. Harus kita ubah tidak sebetulnya? Aura kita yang niat karena Allah itu akan berefek kepada mereka. Minimal ada rasa malu. Yang kedua, dari rasa malu, saya berteman sama dia malu, udah saya ikutan dia deh. Ada aura itu. Nah, aura itu muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niat itu menentukan. Kalau kita belum bisa mampu memuji seseorang, sahabat kita, jangan kau caci atuh. Kalau kita belum bisa memberi rasa sabar kepada sahabat kita, jangan ambil haknya. Nah, ada tingkatan. Mungkin bersahabat karena dunia dulu, mungkin bersahabat karena pengen ilmunya, mungkin bersahabat nanti akan bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian sahabat-sahabat kita yang tidak terlalu baik malah mengajak kita dan kita terbawa? Apa yang bisa dilakukan supaya bisa mendapatkan sahabat dunia akhirat masih dalam butiran ilmu?